Shalom teman-teman, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat dan rahmat yang Kau berikan Tuhan sepanjang minggu ini ya Tuhan. Kami sangat mengucap syukur Tuhan karena kebaikan-Mu Tuhan, karena penyertaan-Mu kami masih ada sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, kiranya Engkau mau terus campur tangan Tuhan atas ibadah pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya nanti ya Tuhan. Kami serahkan semua Tuhan ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Mari teman-teman, kita persiapkan diri kita untuk memulai ibadah kita pada minggu pagi ini, dan kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Kasih-Mu Tiada Duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan diriku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan diriku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Shalom teman-teman. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau menyanyikan satu lagu yang mengatakan bahwa hanya ada satu sobat kita yang paling setia di dunia ini, yaitu Tuhan Yesus. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu
sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Shalom teman-teman sekalian yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan berdoa syafaat bersama melalui pokok-pokok doa yang akan disampaikan. Tapi sebelum itu, kita naikkan satu pujian yang berjudulkan Doa Kami. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, mencari duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan
kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Shalom teman-teman, pada saat ini kita akan masuk doa syafaat yang akan dipimpin oleh saya, Trisa dan Naomi. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan, Bapa yang penuh kasih dan kemurahan dan kasih setia yang sampai hari ini masih menjaga dan memelihara kami. Walaupun di tengah keadaan yang tidak pasti ini, kami mau percaya Tuhan selalu pelihara kami. Tuhan, pagi hari ini sebagai anak-anak-Mu, kami memohon kasih-Mu Tuhan. Kami mau berdoa terkhusus buat pemerintah Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo dan jajarannya, boleh diberi hikmat dan kebijaksanaan dalam menangani wabah saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu menyertai Bapak Presiden kami. Engkau juga yang berikan kesehatan. Kami juga memohon ya Bapak, kiranya perekonomian Indonesia negara kami ini boleh dipulihkan kembali seperti dulu, bahkan lebih baik lagi seperti Tuhan kehendaki saja. Dan kami juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam menangani wabah. Engkau Tuhan selalu menyertai dan melindungi mereka dimanapun mereka berada, sehingga Bapak, wabah ini boleh segera ditaklukkan. Engkau juga yang berikan ketabahan bagi seluruh keluarga yang menanti saudara-saudara kami untuk kembali pulang. Juga semua obat-obatan, perlengkapan, dan peralatan tenaga medis boleh tercukupi ya Bapak, dijauhkan dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih ya Tuhan buat kasih setia-Mu. Inilah doa dan permohonan kami. Kiranya Bapak mengabulkan doa kami dan di atas segala kejadian sesuai kehendak Bapak atas rencana kami. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk setiap TNI, Polri Tuhan beserta jajarannya, biar mereka selalu berikan kekuatan kesehatan untuk menjalani tugas dan sehari-hari. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk setiap warga masyarakat Tuhan, baik di Indonesia maupun di luar, biarlah kami selalu menaati peraturan apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk setiap masyarakat yang terkena COVID maupun dalam penanganan penyembuhan Tuhan, biarlah mereka selalu diberikan kekuatan, kesehatan Tuhan. Tuhan, biarlah apa yang dikasih dokter, obat, makanan, minum, itu boleh menjadi kekuatan, kesehatan bagi tubuh mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk berkat pada hari ini. Kami mau berdoa untuk ketersediaan dan kecukupan bahan pangan untuk masyarakat. Kiranya Tuhan menyediakan dan berkati setiap masyarakat dan juga orang-orang yang butuhkan, sehingga kami semua tidak kekurangannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan telah menyediakannya dan mencukupkannya.
Dan kami juga berdoa untuk orang-orang yang terkena PHK Tuhan, kiranya mereka bisa mendapatkan pekerjaan kembali, bahkan mereka bisa mendapatkan yang lebih baik lagi ya Tuhan. Dan juga orang-orang yang masih bekerja di luar ya Tuhan, bila mereka selalu kekuatan ya Tuhan, kesehatan, dan berkatilah mereka. Dan juga orang-orang yang punya usaha ya Tuhan, Tuhan lancarkanlah ya Bapa, dan limpahilah dengan berkat-Mu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk negara kami Indonesia yang saat ini sedang dilanda virus corona ya Tuhan. Kiranya Tuhan memulihkan negara kami dari segala virus. Nyatakanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan telah memulihkan, Tuhan telah menghilangkan segala virus ya Tuhan. Begitu pula juga dengan negara-negara yang ada, bahkan sampai ke seluruh bumi ya Tuhan. Tuhan telah nyatakan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami Tuhan. Haleluya, amin. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Sekarang kami ingin memberikan persembahan ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkatilah persembahan ini ya Tuhan, agar berguna bagi kerajaan-Mu ya Bapa. Tuhan, berkati juga ya Tuhan kedua orang tua kami ini ya Tuhan, atau keluarga kami ini ya Bapa. Kau berkatilah keluarga kami ini ya Tuhan, kasihlah keluarga kami ini kesehatannya Tuhan. Tuhan, kami serahkan semuanya kepada tangan-Mu itu ya Bapa. Haleluya, amin. Shalom Spark, dalam memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, mari kita angkat pujian dengan lagu Allah Itu Baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa.
Shalom teman-teman, marilah kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan syukur ini terdiri dari persembahan perpuluhan dan persembahan syukur yang bisa langsung kamu transfer ke rekening atau OVO atas nama Geraldine Agusta. Nah, setengah dari total persembahan syukur ini akan didonasikan untuk teman-teman Spark dalam menghadapi pandemi COVID-19. Terima kasih. Hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, Ku menang saat kau bertindak. hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan dengan pujian yang menyatakan waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Shalom semua, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Mari kita akan belajar firman Tuhan pagi hari ini yang terambil dari surat kiriman 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan izinkan kami kembali untuk memiliki kesempatan beribadah bersama melalui aplikasi media yang tersedia. Kami memohon pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus-Mu untuk memberikan kami pengertian agar kami dapat memahami firman Tuhan dan hidup di dalamnya. Ampuni dosa kami Tuhan jika ada dalam pikiran, perasaan, perkataan, keinginan kami yang telah kami perbuat. Biarlah kasih karunia-Mu memperkenankan kami pagi hari ini. Berbicara dan sapalah kami, serta baharuilah kami, arahkan hidup kami dalam firman-Mu.
Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom, selamat pagi. Hari ini kita berbicara mengenai toksik persekutuan. Tentu semua kita sudah tahu apa itu toksik. Sebelumnya kita akan baca dulu firman Tuhan. 1 Korintus pasal yang pertama ayat 10 sampai 17 saya akan bacakan buat kita semua. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis? Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikianlah firman Tuhan. Kembali kita akan belajar melihat judul kita adalah toksik persekutuan. Toksik kita tahu adalah racun, ya, atau diartikan sebagai zat atau senyawa yang masuk ke dalam tubuh dengan berbagai cara yang menyebabkan gangguan kesehatan, penyakit, bahkan kematian. Racun biasanya membutuhkan waktu untuk menyebar terlebih dahulu sehingga akhirnya menimbulkan kerusakan yang parah, bahkan membunuh. Persekutuan digambarkan sebagai bagian tubuh di mana Kristus sebagai kepala dan kita bagian-bagian tubuh yang lain. Sama seperti bahaya racun yang menyebabkan kerusakan pada tubuh manusia, demikian juga racun dalam persekutuan menyebabkan rusaknya persekutuan tersebut. Orang muda yang saya kasih dalam Tuhan, salah satu racun persekutuan adalah kesombongan. Orang yang sombong biasanya merasa orang lain tidak setara dengan dirinya atau kelompoknya, sehingga menimbulkan perselisihan dan jika dibiarkan berujung pada perpecahan. Nah, saudara, perselisihan karena kesombongan juga terjadi dalam persekutuan di jemaat Korintus. Melalui keluarga Chloe, Paulus mendengar cerita tentang perselisihan atau perpecahan di jemaat Korintus, di mana mereka menjadi beberapa golongan. Perpecahan terjadi karena muncul persaingan dan pengelompokan berdasarkan pemimpinnya. Masing-masing orang mengikatkan dirinya dengan orang tertentu yang pernah melayani di jemaat tersebut dan menganggap itulah yang paling benar. Mereka menyombongkan diri satu sama lain.
Dalam bacaan atau bahan bacaan firman Tuhan yang kita baca pagi ini, ada 4 golongan yang muncul di jemaat Korintus. 1 adalah golongan Paulus, diikuti oleh orang-orang pertama yang memasuki kekristenan seperti Paulus, atau mereka yang percaya kepada Kristus melalui pemberitaan atau pelayanan Paulus. Yang kedua, golongan Apolos. Golongan ini memiliki kesetiaan kepada misionaris besar nomor 2 yang pernah bekerja di Korintus. Apolos mempunyai kelebihan karena pengetahuannya tentang PL dan menarik perhatian orang Yunani karena dia fasilida. Tetapi Paulus menyebutnya sebagai teman sekerja. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 6 dan 16 ayat 12. Dan tidak ada bukti sedikit pun bahwa ajaran mereka bertentangan satu sama lain. Golongan yang ketiga adalah golongan Kefas, yaitu yang meyakini bahwa mereka harus menunjukkan kesetiaan mereka kepada Petrus sebagai rasul utama. Coba bandingkan dalam Matius 16 ayat 13 sampai 19. Dan golongan yang keempat adalah golongan Kristus yang diikuti oleh mereka yang tidak mengakui kerasulan manapun dan mengklaim memiliki komunikasi langsung dengan Kristus melalui roh. Orang-orang muda yang saya kasih dalam Tuhan, maka oleh karena perpecahan tersebut, maka Rasul Paulus mengingatkan mereka bahwa Kristus tidak terbagi-bagi dan bahwa mereka semua dibaptis bukan di dalam nama pimpinan mereka. Persoalan siapa dibaptis oleh siapa rupanya menjadi titik persoalan pada saat itu, di mana masing-masing pihak mengunggulkan pemimpin mereka yang telah membaptis mereka. Oleh sebab itu, Rasul Paulus sempat menyinggung bahwa ia bersyukur tidak banyak membaptiskan orang kecuali Crispus dan Gaius di ayat yang ke-14, dan menegaskan bahwa pekerjaannya justru bukanlah untuk membaptiskan, tetapi memberitakan Injil. Orang muda yang saya kasih dalam Tuhan, suatu yang menarik adalah sikap para pemimpin yang tidak terjebak untuk dibenturkan, untuk mengunggulkan diri satu dengan yang lain. Dalam Kolose 1 ayat 18 dikatakan bahwa Kristus adalah kepala. Dia lebih utama dalam segala sesuatu. Dalam 1 Korintus 3 ayat 6 sampai 7 ditegaskan juga bahwa Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Di dalam persekutuan kita sekarang ini juga tidak jarang terjadi hal-hal yang bisa atau mendorong perpecahan. Masih dalam hal yang sama seperti di jemaat Korintus. Yang menyebabkan hal itu adalah kesombongan juga, di mana masing-masing kita manusia membawa diri kita dan melihat bahwa orang lain tidak begitu mampu, orang lain kurang, tetapi diri saya ada yang lebih dari mereka. Begitu juga ketika kemudian kita, apalagi orang-orang muda yang kemudian memiliki teman-teman dan tidak sadar bahwa dari pertemanan itu kemudian menimbulkan kelompok demi kelompok. Dan kelompok demi kelompok yang ada kemudian mulai merasa bahwa kelompok satu dengan yang lain adalah bertentangan bahkan. Atau satu dengan yang lain mulai saling memegahkan diri.
Nah, kita belajar dari Rasul Paulus bahwa mereka para pemimpin-pemimpin pada saat itu yang coba dibenturkan karena para pengikutnya memilih membanggakan diri dengan golongan atau pemimpin yang diidolakan, mereka kemudian tetap menjaga diri mereka, merespon dan bersikap dengan sangat baik, di mana mereka sangat sadar bahwa jikapun mereka bermegah, maka seharusnya mereka bermegah di dalam Kristus. Salah satu cara Rasul Paulus bermegah di dalam Kristus adalah ketika dia mengingat bahwa hanya oleh karena kasih karunia Kristus, maka Rasul Paulus memiliki kesempatan untuk melayani. Kepercayaan di dalam pelayanan yang diterima atau dijalankan oleh Rasul Paulus serta keberhasilan yang dia capai adalah bukti penyertaan Tuhan semata. Dan di sanalah Rasul Paulus bermegah. Nah, bagi kita di dalam persekutuan, kita perlu memiliki sikap yang benar dalam meresponi segala hal yang terjadi di dalam persekutuan, agar kita tidak menjadi bagian di dalam perpecahan itu. Nah, jika dalam satu persekutuan telah hadir toksik, maka diperlukan detox, ya. Atau dalam istilah yang dipakai adalah detoksifikasi. Detox adalah cara untuk membersihkan tubuh dari racun. Diet detoksifikasi mengharuskan kita melakukan hal tertentu dalam jangka waktu tertentu yang bertujuan untuk membersihkan tubuh dari racun lingkungan atau makanan yang ada dalam tubuh. Sama seperti tubuh yang terpapar racun memerlukan detox agar semua bagian tubuh berfungsi dengan baik, demikian juga persekutuan yang telah terpapar racun. Salah satunya racun kesombongan. Sangat diperlukan detox untuk membuang racun kesombongan itu. Untuk memulihkan jemaat yang sedang mengalami perpecahan, maka Rasul Paulus mengingatkan untuk erat bersatu dan sehati sepikir di ayat 10b. Erat bersatu dan sehati sepikir membutuhkan sifat yang berlawanan dengan kesombongan, yaitu kerendahan hati. Salah satu detox perpecahan jemaat karena racun kesombongan adalah kerendahan hati. Kerendahan hati menyadarkan bahwa pribadi kita mempunyai kelebihan atau keunggulan dalam bidang tertentu, tetapi orang lain juga memiliki keunggulan dalam bidang tertentu. Keunggulan-keunggulan inilah yang harusnya dikolaborasikan dalam persekutuan yang terikat dalam kasih Kristus, sehingga mempererat, memperkaya persekutuan. Kerendahan hati mendorong semua bagian menyatukan ide, menyatukan kekuatan, dan kerja nyata. Erat bersatu, sehati, dan sepikir untuk memikirkan bagaimana cara terbaik yang dapat dilakukan untuk memulihkan, memperbaiki, membarui, menjaga keutuhan, dan menghasilkan pertumbuhan. Tuhan akan memberikan pertumbuhan jika bagian-bagian yang ada di dalam persekutuan memiliki sifat ini, yaitu kerendahan hati. Maka persekutuan kita menjadi persekutuan yang berkenan di hati Tuhan, dan juga
dapat menjalankan tugas kita sebagai kesaksian bagi orang lain. Di dalam persekutuan juga, di situ kita bisa belajar menunjukkan sifat-sifat yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Orang-orang muda yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini juga kita bisa beribadah melalui Instagram, ibadah yang telah dipersiapkan dengan baik, di mana semua ingin terlibat melayani Tuhan. Jika kita telah mengikutinya melalui IGTV, maka kita juga dapat melihat bagaimana Allah menyatukan kita di dalam persekutuan. Dan inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan, di mana ketika kita menerima semua orang dan memberikan kesempatan kepada semua yang ada di dalam persekutuan untuk bersama-sama melayani Tuhan, maka itulah yang disebut persekutuan. Tentu ketika hal itu terjadi, maka Allah akan berdiam di sana. Allah akan mengerjakan segala sesuatu yang baik di sana dan menolong kita semua. Jika masih ada rasa kesombongan, keegoisan, keinginan kita yang akhirnya menjadi menghasilkan iri hati, maka di dalam persekutuan juga kita bisa mengalami pembaharuan karena Allah hadir di sana. Allah kemudian akan menolong kita semua agar kita menjadi orang-orang percaya yang hadir dalam persekutuan, yang hidup seperti apa yang Tuhan mau, dan kemudian bersama-sama sehati sepikir mengharapkan atau menginginkan pertumbuhan yang dikerjakan oleh Kristus di dalam kuasa dan kasih-Nya. Mari orang-orang muda, hari ini adalah tantangan bagi kita, di mana kita diperhadapkan dengan pilihan. Di dalam persekutuan, apa yang ingin kita lakukan? Kita mau menjadi orang yang terus bertumbuh atau mengalami pertumbuhan dengan mengutamakan hal-hal yang dimaksudkan oleh Tuhan, atau sebaliknya. Orang-orang muda yang saya kasih di dalam Tuhan, teruslah maju di dalam Tuhan, teruslah menginginkan pertumbuhan, teruslah berpartisipasi, mengambil bagian, karena kita adalah bagian tubuh yang masing-masing diberikan kesempatan, juga diberikan karunia, diberikan keunggulan-keunggulan yang dapat kita persembahkan sebagai wujud kasih kita kepada Allah yang kita nyatakan di dalam persekutuan. Terima kasih buat semua yang sudah beribadah bersama dengan kami pagi hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah melayani bersama-sama di dalam komunitas Spark pagi hari ini. Jika masa-masa pandemi ini masih berlangsung, maka rindukanlah ibadah bersama seperti hari ini yang telah kita lakukan bersama-sama, yang juga akan kita lakukan minggu yang akan datang. Teruslah berdoa, jaga kesehatan, dan Tuhan memberkati kita semua. Saya akan menutup dengan doa sekaligus doa berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar kepada kami, persekutuan yang Tuhan sudah rancangkan
di mana masing-masing kami telah memilih dan merespon keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kami untuk mengikatkan diri di dalam satu persekutuan. Biarlah kami terus bertumbuh di dalam kehendak Tuhan. Kami terus melihat dengan cermat, sadar bahwa ada banyak hal yang dapat membuat kerusakan, menimbulkan kerusakan di dalam persekutuan. Tolonglah kami Tuhan, agar kami tidak terlibat dalam bagian itu. Tetapi kami mau erat bersama-sama di dalam kasih Allah, sehati sepikir untuk mengutamakan persekutuan, pertumbuhan di dalam persekutuan, di mana sekaligus kehidupan kami, pribadi kami dibaharui hari demi hari dan semakin menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami akan menerima berkat-Mu hari ini. Saudara orang muda yang saya kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sekalian. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, dan Tuhan memberkati kita semua.